Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emret Afarizi dengan NIM 0801128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Matematika Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya merupakan perhatikan dari praktikum kelompok L2 atau kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya cara menentukan deret Fibonacci, itu juga menggunakan dari fungsi function ataupun function dari rekursif. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama itu jelas di situ kita menggunakan inputnya itu ya input iStream. Input iStream itu udah umum digunakan using namespace td. Nah, di sini karena kita mau menggunakan function, jadi kita bisa spasi lagi karena nanti kita isi function sini. Tapi kita pertama gunakan int main dulu karena kita akan mencari dari proses yang bakal kita input dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan integernya itu n. Nah, seterusnya kita bisa masukkan nilai n itu, masukkan masukkan banyaknya deret, deret Fibonacci. Nah, gitu ya, koma. Di sini untuk banyaknya deret, kita gunakan untuk signya itu N. Nah, selanjutnya, karena kita ingin menambahkan banyaknya deret, jadi di sini kita menggunakan for. Nah, di sini kita bisa bikin juga, di sini biar dia tahu untuk di atasnya itu, di sininya itu, kalau kita tahu untuk deret Fibonacci. Jadi kita bisa mencetak, ialah deret Fibonacci. Nah, gitu, koma. Nah, di sini kita bisa menggunakan for karena kita akan menentukan tiap baris tiap baris deretnya itu akan diisi gitu. Nah, yaitu dengan cara i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n dan i itu plus atau bakal ditambah dengan satu terus menerus. Nah, selanjutnya itu kita buka kurung per awal lagi. Nah, jikalau dia memenuhi syarat dari i kurang dari n, maka dia akan mencetak dari eh deret Fibo. Terus deret Fibo ini untuk diletakin nanti di functionnya. Nah, ini deret Fibo ini. Atau mungkin kita bisa gunakan lagi yang lain gitu. Nah, deret Fibo. Selanjutnya, ya, karena kita bakal nambahin tiap deret Fibonya itu, jadi kita bakal bikin seperti ini. Jadi dia bakal ada space atau ada spasinya. Jadi dia nggak berdempetan gitu. Gitu, koma. Nah, selanjutnya, karena jika dia sudah tidak memenuhi syarat dari I kurang dari N, maka dia akan keluar keluar dari proses. Nah, karena untuk merapikan doang, jadi kita menggunakan nilai aja di sini untuk merapikan saja. Nah, selanjutnya, jika dari proses ini sudah selesai, maka dia akan menjadi return 0 atau selesai. Tuh, return 0. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan dari integer main-nya, maka kita akan mencari dari bentuk bentuk rekursifnya. Di sini kita bisa menggunakan integer. Karena kita menggunakan integer nah, deret Fibo ini kita bisa masuk lagi di sini gitu. Deret Fibo. Deret Fibo. Nah, jangan lupa kita tambah lagi nih integer. Karena dia belum terbaca untuk bagian n-nya. Nah, selanjutnya kita buka kurung perawal. Nah, karena untuk menggunakan rekursif itu kita menggunakan if.
Kalau untuk yang lainnya itu menggunakan for. Nah, dari if, dari n ini, itu jika dia kurang dari sama dengan satu, maka mencetak, dia akan mencetak return. Oh ya, untuk ini dia menggunakan return n, atau dia akan mencetak kalau dia kurang dari sama dengan satu, dia akan mencetak lagi n-nya itu kalau kurang dari sama dengan satu. Jadi n yang awalnya itu bakal dicetak ulang gitu. Nah, selanjutnya jika tidak, kita gunakan else. Jika tidak, dia akan mencetak return dari deret Fibo dari, nah n-nya ini akan dikurangi dengan satu, dan ini hasil ini akan ditambahin dengan deret Fibo, yaitu n dikurangi 2. Jadi dia akan terus menerus. Misalnya n-nya itu sama dengan 3, berarti deret Fibo-nya itu dari 3 min 1 atau deret Fibo 2 ditambah dengan deret Fibo 1. Nah, nanti dicari terus menerus gitu. Nah, jika ini sudah, maka kita kita sudah. Nah, jadi tinggal kita run aja di sini. Oh, maaf, di sini kita lupa tambahin titik koma. Nah, oh, jangan lupa di sini kita tambahin karena kita kan belum menginput dia ke dalam memori, jadi kita harus tambah integer sebetulnya. Nah, jadi kita tambahin. Misal kita mau berapa deret nih? Kita mau 5 deret. Jadi kita tambah 5. Nah, dia akan muncul. Nah, oke, mungkin tadi itu ada kesalahan dikit. Jadi kesalahannya tuh di sini. Jadi di sini itu bukan kita input n dalamnya, tapi kita input i karena dia dalam dari pernyataan perulangan i gitu. Nah, kita bisa run. Dan kita mau 5 deret, 5 baris, 5 deret lagi gitu. Jadi bakal nambah. Jadi untuk dari Fibonacci seperti ini. Jadi 0, 1, 1, 2, 3. Jadi 0 tambah 1, 1 di nextnya. Bisa tambah 1, 2, nextnya. Tambah 2, 3, nextnya gitu. Nah, mungkin kalau jika ingin rapi, jadi kita di sini bisa tambahin dengan titik 2. Nah, oke. Nah, terus untuk bagian flowchartnya, itu karena flowchart di sini karena kita sini menggunakan dua integer atau in main atau integer atau header. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua juga. Yang pertama itu integer main-nya itu. Integer main-nya itu kita menggunakan for. Jadi dia akan bentuknya for. Nah, jika dia pertama start, input n terlebih dahulu. Setelah itu dia akan melakukan perulangan untuk i sama dengan 0 to n. Nah, terus dia akan cetak fibo rekursif i. Setelah itu spasi, yaitu i plus plus. Dia akan masuk sini jika sudah dia on maka dia akan n dua n dan n. Nah, untuk fungsi rekursifnya, dia akan start. Jika R-nya itu kurang dari sama dengan satu, jika benar, dia akan mencetak dengan sama dengan satu. Nah, jika salah, dia akan mencetak fibo yang ini. Setelah itu, jika sudah selesai, dia akan end, selesai. Nah, untuk bagian pseudocode-nya itu seperti ini. Kita dibedakannya dengan menggunakan tabel seperti ini, kotak seperti ini. Jadi dia yang atas ini integer main, dan ini untuk integer selanjutnya itu yang kita. Nah, untuk deskripsi program itu mulai dengan variabel n ke dalam memori, menunggu input n, input nilai n, n 3 misalnya, seperti ini. Nah, baru selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.